karena Oma, Opa, Tante, dan Om di sini selalu mendoain aku. Aku juga bersyukur bisa sehat, bisa tersenyum sekarang. Bersyukur apa lagi? Mau apa lagi? Aku juga bersyukur banyak orang yang mencintai aku. Amin. Iya dong. Sudah. Sudah. Gaby sering doa rosario? Gaby sering doa rosario enggak? Setiap hari. Setiap hari. Oh, pinter banget. Olivia, mau diteruskan oleh Olivia? Ya, saya bersyukur sekali gitu ya. Maksudnya apa ya, kejadian ini betul-betul di luar dugaan gitu ya. Jadi kan sebetulnya awalnya ini bukan Gaby. Sebelumnya Gaby ini saya kan punya anak terakhir saya ini Tuhan izinkan waktunya hidup cuma 2,5 bulan gitu ya. Oh, 2,5 bulan. Iya. Jadi habis itu 2,5 bulan, kemudian kan saya sering nemeni yang kecil itu di rumah sakit. Jadi dari mulai lahir itu memang sudah ada penyumbatan di usus 12 jari. Terus akhirnya harus operasi. Ternyata pasca operasi itu cukup panjang ya gitu loh. Jadi maksudnya sampai akhirnya dia harus pakai ventilator cukup lama, akhirnya pneumonia. Akhirnya karena dia punya jantung bawaan juga, akhirnya pada akhirnya intinya Tuhan panggil. Ambil lagi. Ya, Tuhan panggil. Kemudian setelah itu selisih seminggu. Pokoknya setelah prosesinya semua selesai, sudah kremasi, seminggu berikutnya saya COVID. Ya, saya kena positif COVID. Oh, kena COVID juga? Iya, saya harus isoman 2 minggu di rumah gitu ya. Nah, pada waktu isoman 2 minggu di rumah itu, tanggal 14 itu awal hari pertama saya isoman, nah ini Gaby ini tiba-tiba kayak kehilangan kesadaran. Itu. Jadi tiba-tiba kehilangan kesadaran, wah ini sudah bingungnya bukan main, tapi tidak pernah menyangka bahwa ternyata ada tumor di otaknya. Jadi kan ketika pada waktu tanggal 29 Juli, itu saya bawa ke rumah sakit, ke dokternya minta untuk opnam, diagnosa pertama autoimun. Autoimun, terus kemudian dikasih terapi steroid dosis tinggi. Ya memang Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik menurut saya gitu ya. Jadi hari pertama saya sudah bilang sama dokter, enggak perlu di MRI, saya bilang begitu. Kemudian setelah dokter bilang, nggak perlu, ini sekalipun MRI, diagnosanya juga sudah tetap gitu loh, dia bilang gitu. Meskipun MRI menunjukkan hasil apapun, diagnosanya tetap autoimun. Hari kedua saya bilang lagi, dokternya mengucapkan hal yang sama. Kan saya takut nanti dokternya bilang, wah ini kayak pasien tapi kok merasa pintar. Dokter sendiri. Gitu ya. Hari ketiga saya diam. Saya terus berdoa, saya cuma bilang, Tuhan, sakit apa sih anak saya ini? Kenapa sih gitu loh, kok tiba-tiba terjadi seperti ini? Apa benar autoimun seperti itu? Terus akhirnya hari keempat itu saya memberanikan diri untuk bertanya lagi ke dokternya. Itu ternyata hari keempat tuh saya baru tahu, karena kan saya masuk rumah sakit itu kan pakai BPJS gitu ya, pakai BPJS. Ternyata terbentur sama plafon BPJS. Itu. Kemudian hari keempat saya bilang, sudah dokter, pokoknya intinya saya kepingin anak saya MRI. Biayanya sekalipun biaya mandiri nanti saya akan usahakan, saya bilang. Tapi saya kepingin tahu apa sih diagnosa anak saya ini. Kemudian besoknya langsung di MRI, dan ketika di MRI itu juga langsung ketahuan kalau ada tumor yang cukup besar di kepalanya. Satu hal yang saya syukuri adalah dokternya tanya gitu ya, anaknya nggak pernah pingsan, Bu. Anaknya nggak pernah muntah. Oh iya? Ya, dokternya bilang gitu sama saya. Karena ini massa di otaknya cukup besar. Ada massa yang padat, ada massa yang cair. Beliau bilang begitu dokternya. Habis itu saya bilang, nggak pernah dok, nggak pernah ngelihat anaknya kejang. Nggak pernah dok, karena bayangan saya kejang itu kan kayak epilepsi. Gitu. Iya, iya.
Nah, tapi ternyata bukan seperti itu diagnosanya kejang. Kehilangan Oh, kesadaran sesaat itu sudah termasuk kejang gitu. oh gitu ya. Ya, kayak blank sesaat itu sudah Heeh. kejang. Nah, saya itu tidak pernah menemukan tanda-tanda itu di GB ini. Heeh. Cuma kalau memang ngomong matanya yang buram gitu, saya pikir kan ya memang karena harus pakai kacamata. Heeh. Seperti itu. Setelah dikasih kacamata, semuanya selesai. Nah, intinya dari sana tuh saya cuma bersyukur adalah satu, Tuhan menjadi sumber kekuatan buat Gaby ini. Iya, betul. Jadi, dia anak yang wah menurut saya Luar biasa. ya, Iya. luar biasa. Bayangin dengan masa segitu besar. Jadi masanya itu setelah operasi pertama kan di Malang itu sudah diambil cairan sama masa yang itu, yang bentuknya lembut itu. Jadi maksudnya kayak Kayak apa ya, lendir-lendir gitu ya. kayak lendir-lendir itu sudah Heeh. diambil. Itu sudah diambil itu aja, masa di kepalanya masih sebesar buah apel Malang itu. Gitu. Makanya Ya udah operasi tuh. kedua kali. Ya, operasi yang pertama sudah akhirnya kan sudah selesai. Anaknya pertama membaik gitu ya. Wah, kita sudah happy gitu. Tapi setelah pulang gitu ya, setelah lewat seminggu kok rasanya kok bukan Gaby ya gitu. Kan anaknya cerewet, ini sebenarnya cerewet sekali gitu anaknya. Terus habis gitu pulang itu tambah lama tambah nggak sadar, tambah lama nggak sadar. 1 minggu setelah operasi pertama itu, wah itu bener-bener kayak kalut gitu ya. Saya jadi orang tua tuh kayak hampir gila gitu kan. Oh ya. Ya karena saya bingung kan, karena dokter yang operasi pertama menyarankan langsung radioterapi. Gitu. Tapi ya sekali lagi Tuhan itu baik. Sekali lagi Tuhan itu baik. Jadi Tuhan itu meletakkan ketakutan yang luar biasa di dalam diri saya. Karena saya ini punya teman, anaknya juga mengalami tumor otak di radioterapi 35 kali. Kemudian kondisinya nggak semakin baik, tapi semakin turun. Semakin turun gitu. Terus akhirnya anaknya sudah meninggal sekarang. Oh. Usianya 1 tahun di bawah Gaby ini. Terus ya karena ketakutan yang luar biasa itu akhirnya terdoronglah untuk mencari second opinion. Nah, ya dari sana, wah itu rasanya, tapi kejadian ini benar-benar mengembalikan saya. Itu mengembalikan, akhirnya setiap hari saya doa rosario, saya bersandar kembali, aduh Bunda Maria, ibu, apa namanya, Bunda Maria ini kan juga ibu ya, gitu ya. Pasti tahu perasaan saya bilang begitu. Saya berdoa, ya melalui perantaran Bunda Maria, dan saya merasa bahwa Tuhan itu memberikan jalan. Pada akhirnya intinya dalam 1 bulan yang cukup hektik buat saya gitu ya, cukup membuat penuh di kepala gitu. Sebetulnya kan enggak kepingin ya operasi lagi gitu ya, enggak kepingin gitu. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk operasi lagi karena ketika kami langsung datang pada dokter yang di Tangerang ini, beliau langsung bilang, saya nggak prefer untuk radioterapi. Anakmu ini cuma punya 2 pilihan, 1 operasi, yang kedua adalah biarkan. Kalau kamu biarkan saja, berarti kamu nunggu dia sampai nggak sadar. Jadi intinya sebenarnya ternyata setelah setelah Gaby ini operasi, kita nih baru tahu kalau sebelum operasi pertama sampai setelah operasi kedua dia ini nggak sadar. Oh iya? Dia bergerak, tapi dia nggak sadar. Dia nggak tahu ngapain aja, itu nggak tahu. Jadi dia nggak ingat sama sekali. Jadi setelah operasi kedua dia baru bilang, aku nih di mana? Aku nih kenapa di sini, Ma? Kenapa dengan kepalaku? Kayak gitu. Nah, yang kami juga syukuri, jadi saya, suami, dengan seluruh keluarga juga syukuri adalah penyembuhan anak ini cukup luar biasa menurut kami. Betul. Nah, itu dalam 1 hari ketika dia operasi, ada banyak yang berdoa, bahkan teman-teman itu berinisiatif kayak menara doa gitu ya. Menara doa kan karena dia operasi jam 7 pagi, jadi menara doanya mulai jam 5 pagi. Jam 5 pagi menara doanya terus sampai dia selesai operasi jam 9, menara doanya terus sampai jam 11 malam. Dan apa ya, Olive itu melihat bahwa nggak ada yang mengalahkan gitu kuasa doa gitu ya. Ting-ting ini Gaby ini di ICU nggak sampai 24 jam. Dia sudah hebat banget ya. Dan setelah itu dia kan pakai infus, keluar itu masih pakai infus, tapi kateter semua itu sudah dilepas.
terus keluar itu sekitar 2 atau 3 hari itu infusnya sudah lepas semua. Oh, Jadi minum obat oral 5 hari dari begitu. setelah keluar dari ICU dia sudah boleh pulang dari rumah sakit. Ya dari sini saya cuma lihat bahwa ya ini karyanya Tuhan. Sekalipun di dalam hati itu saya masih ngomong, Tuhan kenapa kok saya dikasih ya, terus nanti begitu, tapi ya di sisi yang lain nggak ada yang mengalahkan rahmat Tuhan yang menyertai. Jadi di Betul, setiap amin. tantangan hidup itu selalu ada penyertaan Tuhan. Iya. Tuhan nggak pernah tinggal diam, bahkan sampai sekarang ini satu karya Tuhan yang sangat amazing yang saya betul-betul syukuri adalah banyak orang yang tidak berhenti berdoa buat Gaby. Iya, amin, bersama Termasuk kita juga. di sini. Semua yang di sini juga tidak berhenti berdoa buat Gaby. Saya itu dari kejadian ini saya melihat betapa Tuhan itu mencintai anak ini. Betapa Tuhan itu mencintai saya dan seluruh keluarga. Ya, terkadang kalau kita lihat bahwa Yesus pun juga harus disalib gitu ya. Betul. Saya pun juga merasa nggak kuat melewati salib ini gitu. Iya. Tapi di sisi lain saya menyadari bahwa kekuatan doa orang di samping-samping saya ini loh yang membuat saya itu masih tetap bisa bersama-sama dengan dia. Terima kasih. Tuhan Terima Yesus kasih, Olive. Olive juga pelayanan katanya ya di Jawa ya, di Malang Iya. ya. Iya. Oh, bagus. Masuk persekutuan doa Iya, saya di Persekutuan Doa. di Malang Iya. bersama Romo Pit ya, Monsinyur Pit. Ya, sama Ya. Monsinyur Pit. Di sini juga ada orang Malang, Herliani. Aku ngelihat ada Herliani. Oh, dia kayaknya itunya apa namanya internetnya Don Herliani, Lian. Oh, internetnya kurang bagus kayaknya. Dia juga orang Malang dan waktu ya. Oh, tuh Lian tuh. Nah, ini Lian orang Malang dan dia juga sama teman-temannya mengadakan doa buat Gaby waktu Gaby operasi ya Lian ya. Ya. Iya, Dia orang betul. Malang ini. Suaminya Olive katanya orang Malang. Oh, Gitu. tinggal di Malang, Olive. Iya, di Malang saya, di Paroki Hati Kudus Yesus. Saya udah Tapi lama sekarang nggak ada di ke Surabaya. Ya di orang Jakarta, orang Sydney sekarang. Itu apa? Olive di Surabaya ditinggal di mana? Olive di rumahnya adiknya Olive di Tenggilis. Dekatnya Ubaya itu. Aku sih nggak tahu sih, tapi aku sering ke Surabaya juga sih. Terima kasih loh Olive sudah membuat sharing. Ya, Ian? Iya, saya cuma mau bilangin terima kasih banyak Olivia apa sharingnya. Olive di Malang. Karena kami juga dari grup doa Epifani. Banyak mendoakan untuk sorry. Tapi juga banyak berdoa untuk Gaby. Nanti saya akan update apa yang barusan kamu sharingkan itu kepada kawan-kawan kami dari grup doa Epifani di sana ya. Terima kasih banyak Olivia untuk sharingnya. Menyenangkan sekali mendengarnya. Iya, Olive sering kasih update sama saya, tapi saya nggak masukin di Epifani. Nanti next time aku masukin di Epifani. Iya, please, iya. Ya. Supaya kami tahu ya. Iya. Thank you Julia. Iya, sama-sama Yan. Iya, thank you. God bless you. Ini baru masuk lagi hari ini ke doa Rosario. Iya, karena saya mau dengar karena kamu bilang kan ada sharingnya dari Gaby dengan namanya ya. Thank you. Terima kasih loh Yan. Sama-sama. Kita sama-sama ngedengar kemuliaan Tuhan pada diri Gaby dan Olivia. Iya benar. Tuhan selalu pasti menyertai Gaby ya Gab. Iya. Ya. Oke. Siap. Saya udah harus siap. Ada yang mau bicara lagi sama ya, Gaby ya. Olive atau Gaby? Silahkan, Lian, mau bicara apa? Iya, Olivia, semoga Gaby cepat pulih kembali ya. Iya, supaya penglihatannya juga cepat dipulihkan oleh Tuhan ya, supaya bisa melihat ya, Gaby cantik, ya.
Boleh tanya, Sama-sama. Gaby umur berapa? Umur 8 tahun. Oh, 8 tahun. Beda 1 tahun. Natalia. Oh, beda kelas berapa tuh ya, Jul? Kelas 2 ya? Kelas 2 ya? Tiga. Oh, kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 ya? Iya. Sekolah teratur ya. Tapi sekarang nggak sekolah dong ya? Ikut sekolah sekarang, tapi itu dispensasi, jadi bahan-bahannya dikirimkan ke saya. Oh, jadi kamu nanti yang nerusin ke Gaby. Oh, good. Lalu Tapi, setelah ini progresnya apa? Setelah udah operasi gini dia mesti treatment apa gimana? Kemo kan di Surabaya ini? Ini rencananya kalau kemarin dari Tangerang itu arahannya radioterapi dan kemoterapi. Kemarin waktu hari Jumat kemarin itu kita diarahkan untuk MRI ulang. Jadi MRI ulang, besok kita akan konsul hasilnya sama dokter yang diarahkan di Surabaya ini, sama besok ketemu radiolognya juga. Kira-kira mulai kapannya. Moga-moga semua berjalan lancar. Dari dokter yang ambil operasi itu sudah diambil semua. Sejauh yang terlihat di mikroskop sudah terambil semua. Cuma kan karena kan masa hidup anak ini kan panjang gitu loh. Iya. Dokternya bilang begitu. Jadi supaya mencegah terjadinya kekambuhan, jadi lebih baik di kemo dan di radioterapi. Dibersihin semua ke akar-akar. Iya, betul. Ya. Iya. Tapi kuat ya dia ya. Nah, ini sementara ini ya kuat aja sih. Puji Tuhan, harus kuat ya. Karena kan belum treatmentnya, Tante. Oh, belum ya. Tapi Moga-moga nggak ada apa-apa lah. iya, Didoain pasti Tuhan terus. menyertai ya. Pokoknya yang penting didoakan terus. Amin. Gaby harus makan, minum yang banyak ya. Ya Gaby ya. Makan, minum. Ya. Dan selalu berdoa ya, bersama kita berdoa ya. Ya, Oma. Ya nanti kalau udah lebih sehat lagi kita bisa ketemu lagi di Zoom ya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu di Indonesia. Ya. Ya. Ini tadi tanya kalau misalnya ada yang salah Maria, ini siapa? Oh, gitu. Karena belum kenal. Sekarang memang kenal suara dulu ya. Iya ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya-tanya sama Olive sama Gaby? Silahkan. Olivia punya anaknya cuma dia doang sekarang. Anak Olivia cuma 1 sekarang Olivia. Saya punya anak 4, yang terakhir itu yang meninggal. Oh, jadi masih ada kakaknya si Gaby? Adiknya. Adiknya. Oh, adiknya masih ada 2 jadinya ya? Enggak, adiknya tuh meninggal. Enggak, dia bilang yang terakhir yang meninggal. Yang terakhir. Olivia anaknya berapa semuanya? 4 katanya. 4 ya. Oh, 4. Yang di bawah ini ada yang TKB, di bawahnya lagi masih umur 3 tahun. Oh, oke. Repot juga ya. Jadi anak-anak kamu yang 2 itu siapa yang ngurus? Mama. Oh, Ini puji Tuhan. Semua kok. Saya ke Tangerang ikut juga. Oh, puji Tuhan. Ada mama yang bisa ngurus ya. Ya, ada adik saya juga yang bantu-bantu. Ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan ya. Tuhan sangat baik ya. Amin. Kalau Banyak. tadi Umnya bilang itu tantenya guardian angel di sebelah saya banyak. Iya, puji Tuhan. Tuhan kirim. Tuhan selalu kirim ke Olivia, apalagi Olivia kan pelayanan juga di gereja ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup doa penutup Amalia nih ya. Terima kasih banyak loh Olivia, Gaby. Sampai ketemu lagi. Kalau mau ikut Rosario, kita sampai akhir Oktober tetap kita ada Rosario. Ya, kami yang terima kasih banyak juga. Sama-sama. Senang deh bisa ngelihat Gaby, apalagi udah bisa senyum ya Gaby ya. Kapan-kapan lagi kita ketemu lagi, Gaby udah bisa melihat. Amin. 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 Sekarang dua matanya nggak bisa lihat. Olivia. Nggak bisa. Belum Itu karena operasi
ponakannya suamiku juga gitu dulu. Yang sekarang jadi pewarta namanya Medi Widodo juga begitu yang aku cerita Olivia. Step by step, tapi akhirnya dia bisa ngelihat kok. Tapi ngelihatnya nggak sempurna seperti waktu awal, tapi yang satu lebih sempurna gitu. Biasanya berapa lama? Aduh, nggak tahu berapa lama, saya nggak ngikutin. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin, betul, betul, Iya. betul. Harus percaya sama kekuatan doa terus Betul, ya. betul. Oke, Siap. kita tutup sama doa penutup ya, Liani. Ya, oke. Mari kita tenangkan hati kita. Kita beri tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami tak henti-hentinya bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami mendengarkan sharing dari Olivia dan Gaby Tuhan yang bisa menguatkan kami semua dan juga kemuliaan Tuhan, permasalahan pasti ada jalan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Olivia yang begitu terkadang suka down Tuhan, tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu tiada pernah berhenti untuk Olivia dan keluarga. Dan juga kami mau berdoa untuk Gaby Tuhan, yang saat ini matanya masih belum bisa melihat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya suatu hari nanti Tuhan, mujizat akan datang Tuhan, dan kelak Kau akan pakai Gaby Tuhan untuk luar biasa lagi, untuk bisa membesarkan nama-Mu, untuk bisa membawa kemuliaan buat-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Olivia Tuhan, untuk mamanya Gaby dan juga untuk papanya Tuhan, dan juga untuk sekeluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan buat mereka semua Tuhan, dan kesabaran Tuhan dalam saat-saat seperti ini, yang mana mereka harus bolak-balik rumah sakit Tuhan untuk perawatan Gaby. Kami tahu Tuhan, kami percaya upah-Mu besar di surga Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau yang akan memberi kekuatan buat Olivia. Kami serahkan keberadaan Olivia Tuhan dan keluarga, dan terutama untuk Gaby Tuhan, untuk kesembuhannya. Kami percaya kesembuhan menanti Gaby Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tak henti-hentinya selalu berdoa untuk Gaby dan Olivia. Dan pada hari ini Tuhan, kami telah selesai rosario, dan saat ini kami mau beristirahat Tuhan. Kiranya Engkau menyertai istirahat kami, dan kami dapat tidur dengan nyenyak, dan besok dapat bangun kembali dalam keadaan yang segar dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, biar segala kemuliaan kami kembalikan ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima Makasih, kasih buat Liani. sharingnya, Olivia. Ya. Terima Sama-sama. kasih Olivia, Gaby. Terima kasih. Terima kasih Gaby. Terima kasih. Terima kasih ya. Halo Gaby.